Tapi kalau tanahnya ideal, teman-teman mau nanam apa saja, jenis apa saja, monggo, monggo silahkan. Nah, yang menjadi perhatian adalah teman-teman tidak perlu menanam semua jenis, karena kalau ngomongin rumput, cari saja yang hasil panenannya banyak. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua para pemirsa channel YouTube 78 Farm Jakarta selalu dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau bahas soal rumput lagi. Ya, saya nggak bosen. Semoga teman-teman juga nggak bosen ya nonton video temanya soal rumput gitu ya. Teman-teman, 1 bulan terakhir ini banyak sekali yang WA ke saya, order bibit rumput. Ini saya mau nanam jenis rumput A, B, C, D, E segala macam. Wah, itu teman-teman. Ini mayoritas mereka yang mau mulai beternak. Ada yang mau nanam rumput pakcong, ada yang mau nanam gama umami, odot super. Ada yang bertanya soal red napier, ada yang bertanya soal biovitas, ada yang bertanya soal sansibar dan sebagainya Jadi ternyata ada beberapa teman-teman yang mau ngawali ternak kambing domba dan mau nanam rumput, mereka pengennya nanam semua varian. Nah, apakah perlu seperti itu? Nah, oke, dalam video ini akan coba saya kupas ya teman-teman. Oke, jadi menurut saya seperti ini teman-teman. Ini menurut saya ya, rumput itu adalah jenis pakan hijauan untuk ternak kambing domba sapi, kerbau juga bisa, kuda juga bisa, yang paling cepat bisa dipanen. Karena panen pertama bisa di usia 45 hari sampai 60 hari. Panen berikutnya di usia 45 hari. Jangan lebih dari 45 hari karena nanti kandungan nutrisinya akan berkurang. Halo teman-teman semuanya. Bagi teman-teman pemirsa channel YouTube 78 Farm yang membutuhkan perlengkapan peternakan dari mesin chopper, kandang, dan sebagainya, kami siap membantu. Bagi teman-teman yang butuh bibit pakan hijauan, baik itu bibit rumput ataupun bibit legum, kami menyediakan. Bisa beli di tempat kami teman-teman. Bagi teman-teman yang butuh kambing domba, kami pun siap menyediakan. Dan layanan kami berikutnya adalah bagi teman-teman yang mau buka farm dengan skala besar, kami siap mendampingi dari nol. Jadi nanti ada pendampingan khusus yang lebih serius kepada teman-teman semua yang mau buka farm skala besar. Silahkan nanti ngontek kami di WA. WA-nya ada di kolom deskripsi video ini. Terima kasih. Nah, apakah kita perlu nanam banyak varian? Menurut saya tidak perlu teman-teman, tidak perlu, cukup satu varian saja, karena logika saya seperti ini. Aneka merek rumput budidaya tadi anggap saja itu beras ya, ada yang namanya beras ketan, ada yang namanya cendani, ada yang namanya IR64, ada yang rojo lele dan sebagainya. Kalau dimasak jadinya apa? Nasi. Nah, saya selalu menyampaikan di video-video saya, rumput itu masuk kategorinya nasi teman-teman, nasi. Nah, kalau nasi teman-teman cukup tanam satu saja. Pilihannya yang mana? Pilihan, karena masing-masing jenis rumput ini punya karakter-karakter sendiri ya. Misalnya teman-teman belum punya mesin cacah nih, mesin cacah rumput belum ada, terus baiknya tanam apa? Nah, bisa juga teman-teman tanam rumput odot misalnya. Odotnya odot yang biasa atau yang super, monggo saja. Kenapa kok nanam odot? Karena
ketika pertumbuhan odot itu tidak begitu tinggi, maka batangnya tidak terlalu panjang ya, batang rumputnya. Nah, kalau batang rumput ini dicacah, ini batangnya pun masih bisa untuk makan kambing, domba, sapi. Oke. Tapi kalau teman-teman ada mesin cacah rumput, idealnya pilih jenis varian rumput yang tinggi-tinggi, semisal rumput gajah, rumput Gama Umami, Pakcong, Biovitas, dan lain-lainnya. Nah, dari itu dari jenis varian rumput tinggi-tinggi, nanti teman-teman sesuaikan lagi dengan karakter tanahnya. Misalnya kasusnya rumput Gama Umami. Rumput Gama Umami ini oleh Bu Navia Umami, penemunya dari UGM, ini disetting untuk lahan-lahan yang tidak begitu banyak air, karena memang beliau bercita-cita supaya teman-teman peternak yang ada di daerah kering itu tetap bisa swasembada pakan hijauan ternak dengan cara nanam rumput Gama Umami gitu. Nah, tapi kalau tanahnya ideal, teman-teman mau nanam apa saja, jenis apa saja, monggo silahkan. Nah, yang menjadi perhatian adalah teman-teman tidak perlu menanam semua jenis, karena kalau ngomongin rumput, cari saja yang hasil panenannya banyak, cari saja yang tonase panenannya banyak. Ingat ya teman-teman, rumput adalah nasi ya. Nah, kalau nasi kan tidak perlu dalam satu rice cooker dimasukin banyak jenis beras, cukup satu jenis saja. Nah, ini teman-teman nanti tinggal kelola dengan baik, rawat dengan baik, maka hasil rumputnya pun akan banyak kok. Nah, ini semoga bisa menjawab kebingungan teman-teman calon peternak pemula ya. Tanam rumput apa sih? Apa perlu semua atau tidak? Kalau menurut saya tidak perlu ditanam semua, cukup ambil 1-2 jenis saja. Itu nanti yang dikembangkan. Jadi kalau ada teman-teman yang nanam rumput odot, jangan dibully. Kalau ada teman-teman yang nanam rumput Gama Umami pun jangan dibully. Nah, intinya semua rumput punya karakter masing-masing. Keunggulan kandungan nutrisinya kurang lebih juga sama. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga video-video kami bermanfaat untuk teman-teman semua para pemirsa channel YouTube ini dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, nanam rumput dan wajib nanam ramban. Rambannya apa saja? Aneka jenis pohon-pohon yang daunnya ada di atas ya, ada ketapang, ada kelengkeng, ada rambutan, mangga, mahoni, daun singkong, daun kelapa, daun sawit, dan sebagainya. Semakin banyak varian ramban yang ditanam, maka akan semakin bagus kualitasnya. Jadi teman-teman tinggal menyediakan nasinya berupa rumput, dan nanti dikasih tambahan lauknya apa ya, aneka jenis daun-daun atas tadi ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga tayangan-tayangan kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman, sukses selalu untuk kita semua.